Salam, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudara? Baik, puji Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bicara Kisah Para Rasul 11 dan saya memberikan judul perenungan kita pagi hari ini adalah panggilan untuk keterbukaan. Saudara, saya ingin memulai dengan mengatakan begini saudara, bahwa Injil itu adalah kabar baik yang kita terima secara eksklusif. Secara eksklusif Tuhan memberikan kepada saya dan saudara secara personal kita hidupin. Tetapi bukan karena itu diberikan secara eksklusif lalu kita kekep sendiri untuk diri kita. Enggak. Injil itu mesti dibicarakan atau diberitakan secara inklusif kepada semua orang. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun model manusianya, Injil harus diberitakan. Amin saudara. Bapak Ibu dan Saudara, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dan Saudara ada yang jurusan fisika di antara kita. Ada yang ambil fisika waktu kuliah? Atau ada yang nggak ngaku? Bapak Ibu dan Saudara, ada satu teori di dalam ilmu fisika saudara, sentripetal dan sentrifugal. Sentripetal itu saudara adalah sesuatu yang semuanya itu yang dari luar menuju kepada pusat atau tertarik kepada pusat. Dalam satu lingkaran ada satu titik di tengah menjadi pusat dan apa yang ada di sekitarnya itu tertarik pada pusatnya. Contoh lebih jelasnya Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita hidup di tata surya hari ini, kita itu bumi dan segala macam planet yang ada di sekitar kita, kita punya pusat yang namanya matahari. Dan pusatnya itu adalah matahari dan sebenarnya kita itu bumi, planet yang lain, Venus dan segala macamnya mengarah pada pusat yaitu matahari. Tapi teori yang lain saudara ada yang mengatakan sentrifugal. Sentrifugal itu adalah teori yang mengatakan bahwa barang-barang yang ada di sekitarnya itu tidak mengarah kepada pusat, tapi mengarah keluar. Seperti apa saudara? Contohnya adalah ketika saudara lewat tikungan yang tajam. Siapa yang suka nyetir di sini? Suka nyetir. Siapa yang suka ngebut? Ya, suka ngebut. Biasanya kalau suka ngebut itu di tikungan itu saudara, badan kita itu tidak mengikuti begini saudara, tapi badan kita terlempar seperti keluar, melawan arah. Dan itu teori sentrifugal. Atau mungkin kalau saudara punya sepeda, kalau lagi hujan saudara, lalu saudara naik sepeda, air itu kecipratan keluar. Itu model sederhananya Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa saya ceritakan ini? Oleh karena kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, sebenarnya konsep ini sudah ada saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya merasa bahwa perjanjian lama itu lebih kepada sentripetal dan perjanjian baru itu lebih kepada sentrifugal. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat perjanjian lama, bangsa-bangsa lain itu datang ke Yerusalem untuk berjumpa dengan kebenaran. Datang ke Yerusalem untuk berjumpa dengan Allah. Datang ke Yerusalem sebagai pusatnya untuk menemukan kebenaran. Maka kalau kita melihat di dalam perjanjian baru ada satu kisah tentang sida-sida dari Ethiopia. Kenapa dia datang ke Yerusalem? Oleh karena dia menginginkan kebenaran, dia bertemu kebenaran di sana. Dan menariknya saudara, sentrifugal itu adalah, saya melihatnya sebagai bagian di dalam perjanjian baru. Kenapa? Ketika pusat itu sudah ada dan kemudian orang-orang yang dari pusat itu tersebar ke seluruh dunia. Tersebar kemana-mana. Dan nilai yang sudah ada di dalam pusat itu hari ini sampai di kita. Kenapa? Pada waktu itu orang percaya tersebar dari pusat ke seluruh dunia. Maka saudara, kalau kita memperhatikan kisah para rasul khususnya saudara, maka kita lihat semacam lingkaran sebenarnya dari kehidupan orang percaya. Kalau memperhatikan saudara, Injil itu diberitakan pertama kali kepada siapa? Kepada siapa? Ayo. Ini ujian nih. Yang bisa jawab dapat. Nanti Pak Ucok sudah pernah dapat kopi. Masa saya harus kasih kopi? Oke, yang bisa jawab saya kasih kopi. Injil itu diberitakan kepada siapa pertama?
Oh banyak berarti saya harus bayar kopi nih. Kalau udah banyak berarti nggak jadi saudara. Saudara, kalau kita memperhatikan perjanjian lama, perjanjian baru di dalam Kisah Para Rasul, maka Injil itu pertama kali disampaikan kepada orang Yahudi dan kemudian menyebar saudara kepada Yahudi yang Helenis. Siapa itu Yahudi Helenis? Mereka yang orang Yahudi tapi berbahasa Yunani. Lalu berkembang kepada non-Yahudi tapi penganut Yahudi. Seperti Sida dari Ethiopia itu dia adalah seorang non-Yahudi tapi dia menganut agama Yahudi dan kemudian berkembang kepada non-Yahudi dan non-penganut Yahudi. Maka dari situ saudara kita bisa tahu bagaimana sentrifugalnya Injil itu. Dari pusat menyebar ke seluruh dunia, menyebar ke seluruh masyarakat, lapisan masyarakat. Bahkan menyentuh orang-orang yang bukan Yahudi, menyentuh orang-orang yang bukan penganut Yahudi, menyentuh yang namanya Gentiles, bangsa lain. Persoalannya saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, ada lingkaran di sana. Ada lingkaran yang membatasi, ada lingkaran hitam yang adalah tembok abstrak yang kelihatan dalam kehidupan gereja mula-mula. Agak aneh memang saudara, abstrak tapi kelihatan. Ada tembok hitam yang membatasi antara Yahudi dan Yahudi Helenis. Lingkaran hitam itu adalah tembok pemisah yang sepertinya pada masa perjanjian, pada awal gereja mula-mula, menjadi pemisah yang sepertinya sulit sekali diterobos. Apalagi antara orang Yahudi dan non-Yahudi saudara. Ini adalah tembok yang memisahkan antara Yahudi dan non-Yahudi, Bapak Ibu dan saudara. Ibaratnya begini saudara, ada yang hidup di tahun 1961. Oh semuanya masih muda, puji Tuhan. Ada yang hidup tahun 61 saudara. Kotris tahun berapa lahirnya? Soalnya saya lihat Kotris kayaknya bisik-bisik sama Cijoen. Lu lahir berapa? Ada yang tahu kisah tahun 61 saudara. Tahun 61 itu ada kisah yang tragis di dalam sejarah manusia. Yaitu tembok Berlin. Tembok Berlin itu saudara memisahkan antara Jerman Timur dan Jerman Barat. Memisahkan antara keluarga dan saudara. Menghalangi orang-orang untuk mendapatkan hidup yang layak. Karena tembok Berlin itu dibangun karena banyaknya orang Jerman Timur yang tidak lagi peduli pada ideologi pada waktu itu. Karena ideologi yang dianut oleh Jerman Timur tidak memberikan apa-apa pada hidup mereka. Tidak memberikan dampak signifikan pada hidup mereka. Lalu dibangunlah tembok pemisah ketika orang Jerman Timur pergi ke Jerman Barat untuk mencari kehidupan yang layak. Tetapi saudara, tahun 89, tembok itu dirubuhkan. Tembok itu dihancurkan. Maka pemisah yang tadi itu sudah tidak ada lagi. Orang Jerman Timur dan orang Jerman Barat tidak ada lagi Barat dan Timur. Tidak ada lagi yang dipisahkan oleh tembok antara saudara dan keluarga. Tidak ada lagi pemisahan antara orang yang berideologi ini dengan ideologi ini. Mereka menjadi satu bangsa. Mereka menjadi satu bangsa yang disebutkan Jerman hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, sama seperti tembok Berlin, Bapak Ibu dan Saudara, yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Di dalam kehidupan gereja mula-mula, tembok itu sangat jelas terlihat antara orang Yahudi, orang percaya yang latar belakang Yahudi dengan orang percaya yang berlatar belakang Helenis dan orang percaya dari bangsa-bangsa lain. Tembok itu sepertinya hampir tidak bisa, ingat kata ini, hampir tidak bisa diterobos saudara. Kalau orang percaya pada waktu itu tidak melakukan sesuatu. Tetapi saudara, tembok yang besar itu bukan berarti tidak bisa diterobos. Kalau kita melihat kisah para rasul 11, juga kisah para rasul 10 saudara. Sebenarnya itu adalah narasi tentang penerobosan batas dan penghancur tembok pemisah
antara Yahudi dan non-Yahudi. Yang dilakukan oleh siapa? Dalam konteks itu adalah Petrus. Dan kemudian Kisah Para Rasul 11 adalah narasi tentang Injil yang menerobos batas dan menghancurkan tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi yang dikerjakan oleh siapa? Siapa? Orang percaya. Jadi penerobosan ini atau penghancuran pemisah ini, saudara, tidak hanya dikerjakan oleh satu orang, tidak hanya dikerjakan oleh Petrus, tapi dikerjakan bareng-bareng oleh siapa? Oleh semua orang yang percaya kepada Yesus. Maka dari narasi itu, saudara, dari narasi Kisah Para Rasul 11, orang percaya atau kita hari ini dapat belajar dua terobosan besar yang tidak boleh diabaikan oleh gereja hari ini. Karena kenapa, saudara? Karena terobosan ini atau spirit terobosan ini akan menolong kita untuk membagikan Injil itu tanpa ada pemisah di antara kita, orang yang percaya dan orang yang belum percaya kepada Yesus. Bahkan kita yang ada di Sydney dengan mereka yang tidak ada di Sydney. Kita yang ada di negara maju dengan mereka yang tidak ada di negara maju. Tembok itu dihancurkan ketika kita bisa melakukan dua terobosan ini. Atau spirit ini menjadi spirit kita untuk mengabarkan Injil kepada dunia. Yang pertama, saudara, Injil itu adalah anugerah yang tidak membeda-bedakan manusia. Di dalam pasal 11 itu, saudara, kita memahami bahwa Injil itu bahkan dari pasal 10, saudara, Injil itu adalah anugerah yang tidak membeda-bedakan manusia. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 11. Kisah Para Rasul 11 itu, saudara, dimulai dengan narasi bahwa bangsa lain telah mendengarkan firman Allah. Coba lihat pada ayat 1, saudara. Jemaat Yudea mendengarkan bahwa bangsa lain mendengarkan firman Allah. Titik sampai di situ, saudara. Tidak ada respon yang bagaimana-bagaimana dari orang percaya. Bahkan kalau sebelumnya ketika orang percaya mereka bersuka cita, ketika mereka mendengarkan Cornelius, mendengarkan kabar baik, oke, tapi titik, tidak ada respon. Respon yang paling dekat waktu itu adalah mereka berdebat dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Petrus. Jadi seketika, saudara, narasi baik yang ada di dalam ayat 1 itu berubah ketika Petrus sampai di Yerusalem. Narasi baik di mana orang di luar sana mendengarkan Injil menjadi berubah ketika Petrus itu sampai di Yerusalem. Kenapa? Karena dalam konteks ini, saudara, sepertinya Petrus itu biang kerok yang menerobos batas-batas itu. Lukas memberikan informasi kepada kita bahwa Petrus dan orang percaya yang bersunat berselisih paham tentang Petrus yang masuk kemana? Ke rumah Cornelius. Kenapa, saudara? Karena di dalam budaya orang Yahudi itu, masuk ke rumah orang yang tidak bersunat, bahkan makan bersama dengan orang tidak bersunat, adalah sebuah kunjungan yang tidak lazim. Sesuatu yang tidak lazim, bahkan sangat dilarang. Bahkan antara orang Yahudi dengan orang Samaria yang sudah kawin campur, itu ada larangan keras di antara mereka. Apalagi dengan ini, saudara, orang non-Yahudi. Kenapa bisa begitu, saudara? Persoalan ini sebenarnya muncul dari tafsiran Perjanjian Lama. Kalau saudara punya waktu untuk meneliti Perjanjian Lama, di Perjanjian Lama itu ada banyak ayat firman Allah yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh pergi ke sini, gak boleh bercampur dengan orang non-Yahudi. Tapi sebenarnya, saudara, ayat yang saya kasih di belakang ini adalah ayat-ayat yang tidak memberikan indikasi bahwa Israel yang bersunat dilarang mengunjungi orang yang tidak bersunat.
Justru dapat dikatakan bahwa ayat-ayat seperti Keluaran, Imamat, Ulangan itu adalah ayat-ayat yang memberikan penekanan identitas spiritual bangsa Israel yang dipisahkan oleh Allah sebagai umatnya. Bukan bicara tentang aku tidak boleh bergaul dengan orang ini, aku tidak boleh bergaul dengan bangsa ini. Tapi justru menjadi penjaga identitas bangsa Israel sebagai umat Allah yang dipisahkan oleh Allah dan menjadi milik Allah. Dengan kata lain saudara, perdebatan yang terjadi di Yudea antara jemaat yang bersunat dengan Petrus lebih didasarkan pada tradisi budaya yang tidak memiliki dasar teologis. Perdebatan mereka terhadap Petrus yang datang ke rumah Kornelius bukan karena ayat itu, bukan. Tapi karena sudah ada tradisi bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang sana. Ada sebuah tradisi bahwa kita tidak boleh bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Saudara, jika itu terjadi, maka kelihatannya saudara, tradisi ini menjadi barrier bagi orang percaya yang berlatar belakang Yahudi untuk bersentuhan dengan non-Yahudi. Yang sekaligus saudara menjadi penghalang bagi non-Yahudi untuk mendengarkan kabar baik dari Kristus. Kenapa? Injil itu pertama-tama diberikan kepada orang Yahudi. Barrier seperti ini kan sering terjadi dalam dunia kita hari ini, bukan? Saya tidak tahu, saya bersyukur. Di IPC itu, kita itu datang dari mana? Dari Papua sampai Aceh sampai Papua lah ya. Terus dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ada di sini satu Indonesia. Tidak ada pembatas, puji Tuhan. Tapi seberapa banyak di tengah-tengah kita dalam kehidupan sehari-hari. Barrier itu masih ada dalam diri kita. Sehingga orang tidak mengenal Injil. Karena kita punya tradisi yang susah sekali kita tembus. Atau susah sekali ditembus oleh orang. Tapi saudara, apakah Injil berhenti sampai di situ? Pengalaman Petrus menjadi penjelasan yang clear tentang kekuatan Injil. Kita boleh punya tradisi saudara, tapi ada kekuatan Injil yang lebih kuat daripada itu. Saudara, pertama, pengalaman spiritual di rumah Simon, si penyamak kulit. Saudara bisa lihat di pasal 9 ayat 43 dan juga 10. Di sana ada tradisi dan budaya yang sedang diterobos. Yakni apa saudara? Makanan haram. Di sana diterobos oleh Petrus. Yang kedua saudara, pengalaman Petrus berkunjung di rumah Kornelius. Ketika dia berkunjung ke tempat Kornelius, sepertinya di sana ada keengganan bagi Petrus sebenarnya. Boleh masuk apa enggak ya? Aku mau masuk apa enggak? Kenapa? Karena sebenarnya di dalam diri Petrus itu, dia masih memegang erat budaya Yahudi saudara. Bahkan kalau saudara memperhatikan kitab Galatia atau surat Galatia, ada perdebatan antara Paulus dan Petrus karena budaya sunat. Yang artinya di dalam diri Petrus itu sebenarnya masih kuat sekali tradisi Yahudi yang susah sekali diterobos. Tapi saudara, di dalam kisah para rasul 10 dan 11 itu, memberikan kepada kita penegasan bahwa sekalipun Petrus enggan untuk masuk ke rumah Kornelius, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya, Roh Kudus yang bekerja dan berbicara kepada Petrus, menggerakkan Petrus begitu kuat sampai melampaui batas pemahaman Petrus terhadap tradisi itu. Artinya tradisi yang dia pegang selama ini tidak ada kekuatannya di hadapan Injil. Injil itu mesti melampaui yang namanya tradisi saudara. Yang artinya saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah yang melampaui kekuatan tradisi dan budaya hidup seseorang. Dan ini di-emphasize oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Bahwa Injil itu adalah kekuatan kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang melampaui segala sesuatu.
Yang dengan kata lain saudara, kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, maka Injil itu mestinya menjadi milik semua orang. Injil itu menjadi kabar baik bagi semua orang. Injil itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita tanpa membeda-bedakan siapa kita, bagaimana latar belakang kita, apa budaya kita, apa yang sedang kita kerjakan, seperti apa hidup kita setiap hari, seperti bobroknya hidup kita seperti apa. Kekuatan Allah dalam Injil tidak peduli dengan itu. Dia memberikan Injil itu tanpa membeda-bedakan. Saudara, saya tahu bahwa di antara kita semua ini semuanya suka jalan-jalan. Suka dong ya? Atau ada yang gak suka jalan-jalan? Ada yang gak suka jalan-jalan? Gak ada, kita semua suka jalan-jalan ya. Amin. Wah, kalau jalan-jalan mah amin. Saudara, ada satu tempat bersejarah dalam dunia itu adalah Koloseum. Ada yang tahu Koloseum? Koloseum buat apa? Ini. Koloseum itu saudara tempat pertunjukan di zaman Roma pada waktu itu. Yang menarik saudara, Koloseum itu bukan hanya untuk orang elit. Ketika dibuat pertama kali, Koloseum itu bukan hanya untuk kalangan pemerintahan, bukan hanya golongan biru, bukan hanya golongan tertentu, tapi Koloseum itu adalah tempat hiburan untuk semua orang. Tempat di mana orang bisa datang untuk ya memang banyak kejahatan di sana, saudara, tapi itu adalah tempat di mana orang bisa datang, bisa berkunjung, bisa menikmati hiburan, bisa menikmati segala sesuatu. Seperti itulah Injil sebenarnya saudara. Injil itu adalah kabar baik untuk semua orang. Yang artinya saudara, Injil itu adalah sebuah arena besar di mana setiap orang diundang untuk menyaksikan kasih Allah yang luar biasa. Injil itu adalah arena besar yang dibuka untuk dinikmati semua orang tanpa perbedaan. Injil itu adalah arena besar yang mengizinkan semua orang menjadi bagian dari pertunjukan kasih Allah yang besar itu. Maka tidak ada alasan bagi kita hari ini untuk mengatakan, oh ini cuma untuk kami saja, oh ini cuma untuk Kristen saja. Kenapa? Allah ingin mengundang semua orang untuk datang menikmati kasih-Nya. Allah ingin mengundang setiap saya dan saudara untuk menikmati dan melihat pertunjukan kasih Allah. Allah mengundang saya dan saudara untuk menjadi bagian dari pertunjukan itu. Bahkan Allah mengundang saya dan saudara untuk memberitakannya kepada semua orang. Kenapa? Karena Injil itu tidak membeda-bedakan manusia. Yang artinya saudara, anugerah Allah di dalam Injil adalah hadiah yang tidak bisa dibatasi oleh budaya dan tradisi manusia. Dan tidak bisa dihalangi oleh kondisi kehidupan seseorang. Artinya ini menjadi kabar baik buat saya dan saudara hari ini. Seberapa buruk pun hidup saudara, seberapa buruk pun latar belakang saudara, seberapa brengseknya hidup saudara setiap hari, Allah ingin membuka diri buat saudara untuk melihat pertunjukan kasih Allah. Maka respon kita yang paling benar hari ini adalah datang kepada Yesus yang adalah Injil itu. Datang kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan itu. Tundukkanlah dirimu kepada Dia dan Dia akan memberikan kepadamu kasih-Nya. Tundukkanlah dirimu di hadapan kasih Allah, maka Dia akan memberikan kepadamu kehidupan yang kekal. Keputusan itu harus engkau ambil hari ini. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, terobosan dan menjadi spirit kita. Seharusnya saudara, kita yang sudah menikmati anugerah Allah itu adalah orang-orang yang melihat sesama itu tanpa perbedaan. Amin. Mari kita ngomong pada diri kita hari ini. Saya adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah Allah. Maka seharusnya saya
menjadi orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Mari kita kembali lihat narasi ini, saudara. Seperti narasi sebelumnya di pasal 8 ayat 4, orang itu tersebar ke seluruh daerah di sekitar Yerusalem. Tetapi kisah para rasul 11-19 menunjukkan itu perkembangannya menyebar lebih luas, saudara. Mungkin peta ini bisa menunjukkan kepada kita bagaimana perkembangan gereja pada waktu itu, saudara. Jadi pada awal-awal itu, saudara, pada pasal 8, orang percaya itu tersebar di sini, saudara. Tetapi ketika kita masuk pada pasal 11, orang Kristen yang karena persekusi itu sudah tersebar sampai ke area sini, saudara, sampai ke Tarsus, bahkan sampai ke Antioquia dan Siprus, Fenisia, sudah melewati batas-batas wilayah orang Israel, saudara. Bahkan kalau kita memperhatikan kisah para rasul 9 ayat 30, Saulus itu sudah sampai di Tarsus, saudara. Dia sudah sampai di Tarsus, sudah sampai di sini, saudara. Karena dia dikirim oleh orang percaya. Dan ada teori mengatakan bahwa sebenarnya sebelum pasal 10 dan pasal 11 itu, Saulus itu sudah memulai yang namanya penyebaran Injil kepada non-Yahudi. Tapi kenapa Lukas tidak mencatatnya? Kenapa Lukas tidak memberikan atau tidak menceritakan lebih lanjut tentang penginjilan yang dilakukan oleh Saulus di Tarsus? Kenapa justru dia memasukkan kisah Kornelius dan kemudian kisah para rasul 11? Saya menduga, saudara, kisah para rasul 11 ayat 19 sampai 30 itu kelihatannya sambungan dari kisah para rasul 8 ayat 1 sampai 4. Kalau saudara mengikutinya. Saya menduga bahwa ini bukan kisah yang berkelanjutan dari pasal 11 sampai 1 sampai 18. Tapi ini kisah sambungan dari pasal 8. Hanya saja menurut saya, saudara, Lukas itu sepertinya melewati sambungan kisah itu dengan kisah pertobatan Saulus, dan kemudian dia pergi ke Tarsus, dan kisah Kornelius, dan penjelasan Petrus tentang Kornelius. Tujuannya apa, saudara? Tujuannya adalah untuk menyelesaikan persoalan tradisi dan budaya yang terjadi antara Yahudi dan non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain. Dan kemudian ayat pasal 10 dan 11 sampai ayat 18 itu menjadi persiapan untuk menyebarkan Injil kepada segala bangsa. Jadi ketika Injil itu diberikan kepada semua bangsa, sudah tidak ada lagi persoalan antara sunat dan tidak bersunat, antara Yahudi dan non-Yahudi. Sudah diselesaikan terlebih dahulu. Maka kemudian kita masuk ayat 19 sampai 30, di mana Injil itu begitu masif tersebar ke seluruh dunia. Yang berarti, saudara, dari kisah itu kita bisa mengerti bahwa anugerah keselamatan dari Allah itu bukan hanya untuk satu circle saja. Siapa yang suka ngafe di sini, saudara? Suka ngafe lah ya. Kadang-kadang kalau kita ngafe ya, kita itu cuma mau datang sama circle kita aja kan ya. Itu istilah anak muda menurut saya. Jadi ya saya pakai yang lebih mudah. Gua cuma kepengen pergi sama orang yang se-circle dengan gue. Iya enggak sih? Priscilla bilang enggak. Kebanyakan orang percaya, saudara, ya bukan orang percaya, kebanyakan kita itu, gue cuma nyaman sama circle ini saja. Gak mau terbuka circle-nya kepada yang lain. Dan sebenarnya, di dalam ayat yang kita baca tadi, firman Allah itu bukan hanya untuk satu circle saja, bukan hanya untuk circle orang percaya yang ada di IPC. Injil itu bukan hanya untuk kita supaya kita bisa hidup lebih baik, enggak. Injil itu juga untuk circle-circle yang lain. Circle-circle yang ada di sekitar kita. Yang artinya, saudara, kalau saya dan saudara sudah mendapatkan Injil itu, kalau saya dan saudara
sudah mengalami Injil itu, maka seharusnya Injil itu merubah perspektif kita terhadap perbedaan budaya, identitas, dan golongan. Injil itu merubah hati kita, merubah pikiran kita terhadap pandangan kita kepada circle-circle yang ada di sekitar kita. Tidak ada lagi barrier yang mengatakan bahwa kamu orang ini, kamu orang itu, aku orang ini, dan kamu dari sana, aku dari sini. Tidak ada lagi. Kenapa? Karena bagi orang yang sudah mendapatkan Injil, perspektif itu sudah diubahkan. Dan kemudian melihat semua orang itu sama di mata Tuhan. Kenapa saya katakan demikian, saudara? Kalau kita lihat ayat-ayat di dalam 19 sampai 30, circle itu sudah dirontokkan. Lukas memberikan contoh real, ada dua. Ketika jemaat Yerusalem mendengarkan bahwa ada perkembangan di Antiokhia, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan Barnabas. Ini Barnabas, pergilah ke sana. Untuk apa? Untuk mereka memberikan kepada mereka moral support, memberikan kepada mereka pastoral care, memberikan kepada mereka kekuatan. Bahkan ketika Barnabas melihat bahwa perkembangan Injil di Antiokhia itu begitu masif, maka dia berkunjung ke Tarsus. Dia ajak Paulus untuk mengajar orang-orang di Antiokhia. Apa yang dilakukan oleh orang Antiokhia di dalam keterbatasan mereka? Ketika mereka tahu bahwa di Yerusalem ada kelaparan, mereka mengirimkan bantuan. Sudah tidak ada lagi barrier di antara mereka. Sudah tidak ada lagi pembatas di antara mereka. Kenapa? Karena Injil sudah hidup di dalam jemaat. Dan tindakan ini, saudara, menjadi model komunitas yang inklusif, yang terbuka, yang didorong oleh kekuatan Injil untuk saling menyediakan, melampaui batas-batas tradisi dan budaya. Kalau saya ambil contoh dari sentrifugal itu, saudara, kehidupan orang percaya ketika kita masuk pada ayat pasal 11, Kristus ada di dalamnya dan sebuah tersebar ke seluruh dunia. Saya ingin menutup khotbah ini, saudara, dengan saya tidak tahu apakah saudara setuju atau tidak setuju. Ada yang tahu setan enggak? Setan. Ada yang tahu setan? Enggak, puji Tuhan. Ada yang tahu cara kerja setan? Oh, enggak ada. Puji Tuhan. Berarti kita tidak ada yang Saudara, cara kerja setan itu menarik, saudara. Cara kerja setan itu begini. Dia itu adalah pribadi yang konsisten melakukan sesuatu tanpa berhenti. Amin. Gak usah diaminin. Dia kalau udah menargetkan sesuatu, dia akan konsisten. Yang kedua, cara kerja setan itu, dia tidak pernah milih-milih orang. Setan itu tidak pernah milih-milih orang. Mari kita lihat contoh di dalam Alkitab. Pertama, siapa yang dia godain yang paling terkenal? Yesus. Pernah dia godain yang namanya Daud, seorang raja. Bahkan dia pernah godain yang namanya seorang gila di Gerasa. Dari raja sampai kalangan terbawah, dia tidak membedakan. Berarti, kalau saya dan saudara yang hari ini sudah kenal Injil, di dalam dirimu, di dalam diriku, di dalam diri kita, masih ada spirit membedakan orang, maka kita lebih buruk dari, saya nggak ngomong ya, Mungkin kita akan tidak setuju, tapi kita perlu belajar spirit ini.
Apalagi kalau Injil hidup di dalam kita. Konsistensi untuk mengabarkan Injil kepada seluruh dunia itu menjadi spirit kita. Kenapa? Karena Injil adalah anugerah yang tidak pernah membedakan orang. Dan kedua, kita sebagai yang sudah disentuh oleh Injil, seharusnya tidak perlu lagi membeda-bedakan orang. Kalau saudara masih membedakan orang, kata saya yang terakhir adalah bertobatlah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kiranya firman-Mu ini menolong kami dan mengingatkan kami sekaligus. Bahwa Injil ini harus kami tetap beritakan. Karena Injil untuk semua orang. Dan ampunilah kami Tuhan jikalau dalam diri kami selama ini. Sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah ini. Dalam diri kami masih ada spirit membedakan manusia. Membedakan manusia karena suku, karena budaya, karena latar belakang, karena segala perbedaan yang ada di tengah-tengah kami. Dan sehingga Injil itu tidak terwujud nyatakan dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kekuatan Injil-Mu itu menerobos sampai ke tulang sumsum kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.